Oke, terima kasih ya, tim pujian luar biasa. Teman-teman Shalom, selamat malam semuanya. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas? Jelas ya? Oke, Jelas, Kofides. thank you. Teman-teman, kita akan melanjutkan series ya. Karena 2 minggu lalu kita belajar mengenai ketaatan bernegara. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ketaatan rohani. Nah, teman-teman, berkaitan dengan ketaatan, saya ingin memulai sharing malam hari ini dengan ajaran dari Santo Benediktus. Jadi, menurut Santo Benediktus, ada 3 nilai kerendahan hati. Ini kalau misalkan dirasa penting, boleh dicatat. Menurut Santo Benediktus, ada 3 nilai kerendahan hati, yaitu ketaatan. Nah, silakan dicatat bagi yang membutuhkan. Lalu yang kedua adalah kesederhanaan. Lalu yang ketiga adalah kesabaran. Apa aja? Ketaatan, Kesederhanaan dan kesabaran. kesederhanaan, dan kesabaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai ketaatan rohani, berarti hanya orang yang sabar, hanya orang yang rendah hati, hanya orang yang satu lagi tadi apa? Sederhana, yang bisa taat. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang merasa dirinya pandai, tidak bisa untuk taat. Jelas ya teman-teman ya. Maka hal terpenting yang kita harus sadari kalau berbicara mengenai ketaatan rohani, maka hal mendasar, pondasi awal yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa kerendahan hati itu dari kata obey, bahasa Inggrisnya ya, dari 2 kata bahasa Latin ob audire. Ob itu dengan baik, atau dalam bahasa Inggris itu well, ya kan. Audire itu audio ya, itu mendengar. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang mampu dan mau mendengar dengan baik. Nah, itu orang yang rendah hati. Ob audiere, mendengar dengan baik. Maka kalau kita ngomong soal ketaatan, yang pondasi dasarnya adalah kerendahan hati, langkah pertama yang dibutuhkan adalah mendengar dengan baik. Nah, itu dulu. Pertanyaannya, bisa nggak saya, teman-teman, mendengar orang lain dengan baik? Kalau kita berbicara mengenai ketaatan rohani, bisa nggak saya dan teman-teman mendengar dengan baik apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku? Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu? Apakah saya, apakah Anda bisa mendengar Tuhan dengan baik? Nah, itu dulu. Kalau kita masih berjalan dengan, mohon maaf, kesombongan, kita masih berjalan dengan ego kita masing-masing, kita masih berjalan dengan kedagingan kita, maka rasanya sulit untuk mendengar dengan baik apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka sulit untuk mencapai ketaatan rohani. Nah, hal-hal konkret yang dapat kita lakukan untuk benar-benar bisa taat secara rohani adalah, saya akan share screen. Teman-teman boleh mencatat, dirasa kalau memang dibutuhkan. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan kalau kita sungguh mau hidup di dalam ketaatan rohani. Ya, yang pertama, semakin mengasihi.
Yang kedua, semakin rela berkorban. Yang ketiga, ini saya typo ya, semakin berkarya. Dan yang keempat adalah semakin rendah hati. Nah, ini hal-hal yang dapat kita lakukan atau indikator bagaimana kita dapat taat rohani. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ketaatan adalah suatu akal budi, ya kan? Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Maka kalau misalkan anjing, ya, binatang yang seringkali menjadi peliharaan itu bisa taat pada majikannya. Betul nggak teman-teman? Anjing kan kalau misalkan kita rawat dan kita latih dengan baik, mereka akan taat nggak dengan kita sebagai majikannya? Taat ya. Disuruh diam, jangan menggonggong. Dia akan diam. Disuruh makannya yang benar, dia akan makan dengan benar. Disuruh pupnya di luar, dia akan pupnya di luar. Betul ya? Asal kita bisa memberitahukannya dan melatihnya dengan baik. Itu binatang. Nah, yang membedakan kita dengan binatang adalah manusia punya akal budi. Seharusnya kita lebih daripada anjing. Betul ya teman-teman ya? Jadi kalau misalkan anjing bisa dilatih, anjing bisa diomongin dengan baik, maka kita juga harusnya bisa. Tetapi kenapa seringkali saya, mungkin juga teman-teman, udah tahu lampu merah itu harus berhenti. Kenapa harus tetap jalan? Udah tahu mengendarai sepeda motor, sebaiknya menggunakan helm. Kenapa tetap tidak pakai helm? Nah, kenapa kita sulit untuk mendengar dengan baik? Kenapa kita sulit mentaati peraturan? Padahal kita punya akal budi. Nah, apakah kita lebih rendah daripada binatang? Maka kalau kita merasa lebih tinggi derajatnya dibandingkan binatang, binatang yang dikasih tahu dilatih aja bisa taat, apalagi kita sebagai manusia yang Tuhan berikan akal budi. Jelas ya teman-teman ya. Maka kalau memang aturannya adalah lampu merah harus berhenti, ya jangan jalan. Ya, kalau misalkan ada tulisan S tanda silang, berarti tandanya nggak boleh berhenti. Ya jangan berhenti. Atau P tanda silang dilarang parkir, ya jangan parkir. Kenapa kok sulit sekali untuk bisa mentaati segala peraturan? Nah ini, maka dikatakan ketaatan adalah suatu akal budi yang mengarahkan perilaku atau tindakan kita. Ketaatan tidak hanya mendefinisikan iman kita, ketaatanlah yang mendahuluinya. Jadi kita bukan beriman dulu baru taat. Tetapi kita taat dulu baru kita bisa beriman. Iman itu anugerah. Ya kan, ingat tadi taat itu mendengar dengan baik. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Maka iman kita bisa bertumbuh kalau kita mendengarkan firman Kristus dengan baik. Cukup jelas sampai sini teman-teman? Maka ketaatan itu sangat penting, terutama taat mendengar firman Tuhan dengan baik, audire, baru kita bisa bertumbuh dalam iman. Kenapa kita nggak bisa bertumbuh dalam iman atau sulit bertumbuh dalam iman? Karena kita tidak mendengar firman dengan baik. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Pewarta ngomong sampai berbusa, cuman mendengar, tidak dicatat. Menguap begitu aja. Nggak mengakar. Berbeda dengan teman kita Kristen non-Katolik.
Mereka catat setiap khotbah pendetanya. Mereka baca lagi. Itulah kenapa mereka begitu militan. Teman-teman saya pelayanan di kampus, UKM kerohanian Katolik dengan Protestan, setiap kali kegiatan kerohanian, mereka lebih banyak dibandingkan kita. Coba cek masing-masing kampus. Itu fakta. Saya pelayanan 15 tahun di kampus, setiap tahun KMK, keluarga mahasiswa Katolik, nggak pernah lebih banyak, lebih besar dibandingkan PO, Persekutuan Okumene. Nggak pernah. Kenapa? Karena acara kita pada umumnya hanya fellowship, games bareng, firmannya kurang. Maka nggak akan pernah bisa bertumbuh. Maka penting untuk kita taat mendengar firman Tuhan dengan baik. Maka dikatakan di kalimat selanjutnya, spiritualitas kita semakin bertumbuh adalah senantiasa dengan taat melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana caranya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki? Dengan membaca firman-Nya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Coba nyanyi bareng. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Bagaimana jalan kita bisa terang, sedangkan kita nggak pernah baca firman? Bagaimana jalan kita bisa terang kalau kita nggak pernah taat mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Jelas ya teman-teman ya, kaitannya ya. Maka penting kita taat secara rohani. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam iman. Sehingga bukan lagi menjadi pendengar firman, tapi lebih dari itu menjadi pelaku firman. Semakin mengasihi, semakin rela berkorban. Ya, semakin berkarya. Jelas ya teman-teman ya. Sehingga di mana inilah titik awal dari perjalanan spiritualitas kita, yaitu taat akan kehendak Allah. Nah, jadi ini adalah langkah awal kita untuk kita benar-benar taat akan kehendak Allah, yaitu mendengar dengan baik apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Sehingga jalan kita selalu terang. Jelas ya teman-teman ya. Kenapa kebanyakan OMK itu sulit untuk bertumbuh seperti yang saya bilang? Karena kita tidak menghargai firman Tuhan. Ya, kita malas baca firman. Kita malas mendengarkan firman. Kita malas saat teduh. Kita lebih suka nonton Netflix. Kita lebih suka nonton YouTube. Kita lebih suka buat konten TikTok. Kita lebih suka buat IG Story, IG Reels. Kita lebih suka belanja online di Tokopedia atau Shopee. Ya, tetapi untuk baca firman, nanti dulu Tuhan. Ya, tapi bukan teman-teman di sini, di luar sana. Di sini wajahnya seperti para kudus di surga. Ada lingkaran putih di atas kepala Anda saat ini. Oh, amin ya. Oke, sekarang saya akan bahas satu persatu. Poin pertama, ya, kalau kita sungguh taat secara rohani, maka tantangannya adalah kita dituntut untuk semakin mengasihi. Jadi yang pertama, indikator kita taat secara rohani, yaitu kita semakin mengasihi.
Nah, silakan dicatat teman-teman ayat-ayatnya. Saya akan bacakan yang ada di slide-nya. Nanti teman-teman tolong siapkan Ibrani 4 ayat 15. Satu saja dulu ya. Tolong siapkan dulu. Jadi nanti kalau sudah ketemu tolong bacakan ya, volunteer ya. Oke. Ketika Tuhan turun ke dalam penderitaan dan dosa manusia, ia tidak pernah kembali pulang sampai seluruh kesedihan dan dosa manusia ditebus. Sekali ia melewati garis pembatas antara surga dan dunia, tidak ada pemikiran untuk kembali pulang sampai penebusan itu diselesaikan. Ini indah banget, teman-teman. Ini saya kutip kata-katanya dari Uskup Agung Fulton Sheen. Dikatakan ketika Tuhan turun ke dalam penderitaan dan dosa manusia, Tuhan itu tidak akan pernah kembali pulang ke surga. Sampai seluruh kesedihan dan dosa manusia ditebus. Sekali ia melewati garis pembatas antara surga dan dunia, tidak ada dalam pikirannya untuk kembali pulang sampai penebusan itu benar-benar selesai. Maka kita sebagai anak Tuhan dituntut untuk semakin mengasihi secara total, tidak setengah-setengah. Pelayanan secara total, tidak setengah-setengah. Nanti saya akan jelaskan di poin selanjutnya mengenai pelayan atau kurban. Oke, sekarang buka Ibrani 4 ayat 15. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Oke, kok ya. Ya, silakan Raymond. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihat, ya kan? Dia sama seperti kita. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Tetapi yang membedakan adalah Tuhan Yesus tidak berdosa. Inilah Tuhan semakin mengasihi, semakin rela untuk hidup di dalam kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita mampu menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Teman-teman, orang yang sulit menerima kelemahan orang lain, itu sebenarnya sulit menerima kelemahannya sendiri. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang sulit menerima kelemahan orang lain, sebenarnya mereka sulit menerima kelemahannya sendiri. Maka, kalau kita sungguh mau semakin mengasihi, kita berdamai dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita terima kekurangan-kekurangan kita. Sehingga kita bisa belajar untuk mengasihi sesama dengan menerima kelemahan-kelemahan dan kekurangan mereka. Amin. Cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, saya lewatkan karena materi kita masih banyak. Ada pepatah Latin mengatakan apa? Age quod accidis. Nah, artinya jika engkau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan baik. Sebagaimana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, demikian pula kita mengorbankan diri kita. Kita kurbankan kebutuhan istirahat tubuh kita agar orang lain dapat memiliki kedamaian jiwa. Kita murni agar kita dapat membayar kelebihan nafsu kedagingan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi teman-teman, coba kita baca Galatia 2 ayat 20. Satu orang volunteer tolong bacakan.
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Thank you ya, Nela ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu apa selanjutnya? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Maka kita ditantang jika kita sungguh ingin taat secara rohani, kita harusnya dapat semakin hidup seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yaitu hidup mengorbankan diri. Seperti yang Yesus lakukan. Ia mengorbankan dirinya agar kita dapat hidup. Teman-teman, tidak ada sesuatu yang hidup tanpa ada yang mati. Saya kasih contoh misalkan. Kita hidup, kita makan, misalkan kita makan ayam. Ayam tersebut harus mati dulu nggak? Ada yang di sini makan ayam hidup-hidup. Jadi ayam itu kan harus disembelih dulu, harus dibersihkan dulu, lalu dipotong-potong, lalu dikeluarkan jeroannya, lalu habis itu digoreng, dibakar, atau direbus, betul? Berarti ayam itu harus mati dulu. Kalau kita makan sayur-sayuran atau buah-buahan, mereka harus dicabut dari akarnya, betul? Buah-buahan harus keluar dari ranting pohonnya. Berarti mereka mati enggak? Mereka mati. Habis itu dibersihkan, dipotong, dimasak, dan sebagainya. Berarti kita dapat hidup karena binatang dan tumbuh-tumbuhan atau buah yang akan kita makan itu harus mati terlebih dahulu. Jadi teman-teman, kalau kita ingin orang lain hidup, mengalami sukacita, berarti saya dan Anda harus mati dulu. Mati di sini bukan berarti mati secara fisik ya, tetapi secara apa? Kedagingan. Nah ya, ego kita matikan. Kesombongan kita matikan. Sehingga orang lain dapat mengalami hidup. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi kalau kita mati, orang lain akan merasakan hidup yang Yesus perbuat dalam hidup mereka. Kematian kesombongan, kematian ego, kematian kedagingan, dan sebagainya. Ya, nggak gampang, tetapi percayalah bahwa Roh Kudus yang akan memampukan. Age kot agitis. Jika engkau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan baik. Oke, jadi kalau kita melakukan sesuatu setengah-setengah, berarti kita masih belum mematikan ego kita. Ya, maka kerjakanlah semuanya dengan baik, yaitu dengan mematikan ego kita. Ya, contohnya misalkan dalam pekerjaan. Ya, kalau kita diminta untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan bagian kita, ya coba kita lakukan semaksimal mungkin. Dalam pelayanan juga, kalau memang bukan bagian kita, ya coba kita lakukan semaksimal mungkin. Tapi kalau memang dirasa tidak bisa, ya kita bicarakan. Pak, Kak, mohon maaf, saya tidak bisa. Tetapi selama kita bisa,
maka kita sebaiknya bantu dan tolong mereka. Nah, ini artinya bahwa kita mematikan ego, ya, mematikan kedagingan kita. Sebagai contoh, misalkan saya susah bangun pagi karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saya matikan kemalasan saya. Saya bangun pagi, saya coba disiplin dalam doa dan firman. Biasanya saya bangun jam 8 pagi, saya coba bangun jam 7 pagi. Lalu saya coba untuk berdoa rosario, dan saya coba untuk saat teduh baca firman dan renungan harian. Nah, ini artinya mematikan kedagingan, mematikan kemalasan. Coba dilakukan teman-teman, saya juga coba belajar melakukan, maka kita akan bertumbuh di dalam ketaatan rohani. Ya, saya itu kagum dengan teman-teman Muslim ya. Saya pernah pelayanan, saya lupa pernah cerita enggak 2 minggu lalu, tapi kalau misalkan sudah pernah, pura-pura aja belum gitu ya. Jadi sekitar 3-4 tahun yang lalu, saya pelayanan di sebuah sekolah SMP, ya, ini sekolahan Katolik, saya nggak sebutkan nama sekolahnya. Lalu saya pembicara utamanya saat itu, semua sesi saya yang bawakan. Singkat cerita, malamnya itu ada doa bersama, tentu secara Katolik, karena kan sekolah Katolik ya. Nah, ternyata ada beberapa peserta atau murid yang Muslim, sekitar kurang lebih 5 orang. Nah, setelah selesai acara, ya, malam hari, lalu kami semua pulang ke tempat masing-masing. Jadi rumah retretnya itu bentuknya seperti wisma. Jelas ya teman-teman ya, wisma yang terdiri dari beberapa kamar. Nah, saya satu wisma dengan murid-murid yang Muslim ini. Nah, saya kan evaluasi dulu tuh, evaluasi sebentar dengan panitia, lalu ngomongin untuk besok bagaimana prosesnya. Nah, setelah saya selesai evaluasi, saya pulangkan ke wisma itu, saya ingin istirahat, tidur malam, saya kaget. Saya melihat 5 orang siswa SMP sedang sholat di ruang tamu. Hati saya benar-benar terharu. Saya sangat kaget melihat mereka. Bahwa mereka tetap taat mengikuti acara meskipun bukan agama mereka, tapi setelah itu mereka sholat dan mereka benar-benar sangat taat. Saya nggak bisa membayangkan kalau 5 orang muda Katolik kumpul, apakah mereka akan berdoa rosario bareng atau main Mobile Legends. Nah, silakan kita refleksikan ini bersama-sama. Ya, silakan refleksikan ini bersama-sama. Ya. Oke, berikutnya ya. Lalu yang kedua, indikator kita bertumbuh dalam ketaatan rohani, maka kita akan semakin rela berkorban. Jangan pernah ke Kalvari tanpa memiliki hati yang mau tertusuk dengan sebuah pedang. Sungguh celaka bagi kita jika turun ke Kalvari dengan tangan yang mulus dan bersih. Namun akan mulialah bagi kita ketika Tuhan dapat melihat di tangan kita luka-luka dari kesengsaraannya, dan dengannya ia berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi teman-teman, ingat nih, kalau kita mau pergi ke Kalvari bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki hati yang mau tertusuk dengan sebuah pedang. Artinya, kalau kita ingin bertumbuh taat, tidak ada pilihan lain selain berkorban. Dan yang namanya berkorban itu sudah pasti terluka. Seperti seorang perempuan yang harus berkorban melahirkan putra-putrinya. Harus mengandung 9
9 bulan. Setelah itu kalau lahirin, sakit nggak? Luar biasa. Setelah melahirkan, harus begadang, menyusui, membersihkan ee-nya. Lalu mengajarkan anaknya mengenai budi pekerti, sopan santun, dan sebagainya. Udah sekolah, harus antar jemput. Maka inilah cinta. Rela berkorban. Kalau kita mau ikut Yesus ke Kalvari, harus berkorban. Dan berkorban itu pasti terluka. Seperti seorang perempuan yang rela berkorban untuk suami dan anak-anaknya. Dan seorang suami yang rela berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Jelas ya teman-teman ya. Maka kalau kita nggak mau berkorban, kita nggak mungkin bisa taat. Nah, dalam hal ini korbankan apa? Korbankan waktu kita lah main game online. Korbanin waktu kita lah pacaran. Korbanin waktu kita lah untuk bekerja. Jangan terlalu kita ngoyo dalam bekerja sampai lupa waktu untuk berdoa. Jelas ya teman-teman ya. Tuhan aja menciptakan dunia 6 hari. 1 hari dia pakai untuk istirahat. Lah kita kerja 7 kali 24 jam. Ya, sampai kita lupa waktu istirahat untuk berdoa. Nah, ini nggak bijak. Ya, maka harus ada yang kita korbankan. Kesenangan kita, kedagingan kita. Jelas ya teman-teman ya. Oke, saya jadi pewarta, saya harus mengisi materi saya selalu baru, teman-teman. Ya, maka saya harus merelakan waktu saya untuk baca buku. Itu pertama. Saya harus mengorbankan waktu saya untuk ikut pengajaran kitab suci selama 3 tahun. Nah, setiap Sabtu. Dari jam 8 sampai jam 1 siang, selama 3 tahun. Saya harus korbankan uang saya untuk beli buku. Kalau buku saya dirupiahkan sekarang, nggak tahu berapa puluh juta. Ya, karena itu yang harus saya korbankan. Saya nggak mau umat yang mendengar itu aja materinya. Maka saya harus berkorban waktu untuk membaca, dan uang untuk beli buku. Nah, jelas ya teman-teman ya. Kita sebagai murid Kristus, pertanyaannya, apa yang sudah teman-teman korbankan? Nah, silakan dijawab masing-masing. Lalu ini saya nggak usah bahas, karena waktu kita terbatas mengenai Ekaristi. Tentu kita berbicara mengenai pemecahan roti, yang setiap kali Ekaristi, roti itu harus dipotong-potong menjadi bagian kecil, menjadi potongan kecil. Kenapa? Karena kalau tidak dipotong-potong menjadi potongan kecil, maka roti itu hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang. Tetapi pada saat roti itu dipecah-pecah, banyak orang yang bisa menikmatinya. Artinya, kita harus berkorban, dipecah-pecah, seperti tubuh Kristus, sehingga orang lain dapat menikmati kasih dan kebaikan kita. Amin ya teman-teman ya. Maka tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Harus dipecah-pecah. Ya, yang namanya dipecah-pecah itu sakit. Tapi itu harus dilakukan. Love until it hurts. Mengasihi sampai terluka. Kalau belum terluka, belum mengasihi. Ya, maka saya selalu bilang cinta dan luka itu seperti dua sisi koin yang berjalan berdampingan. Tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Berani mencintai, harus berani terluka. Kalau belum berani terluka, lebih baik jangan mencintai. Ya, saya mencintai Raymond misalkan. Maka saya harus menerima dia apa adanya.
kelebihan dan kekurangannya. Meskipun dia misalkan menjengkelkan, omongannya kasar, saya tetap mencintainya. Karena itu adalah bagian proses pembentukan karakter saya. Ya, untuk mencintai, untuk mengasihi mereka. Dan mereka juga menerima kekurangan dan kelebihan saya. Jelas ya teman-teman ya. Itulah yang disebut dengan pengorbanan. Ya. Maka ini menarik nih. Silakan teman-teman perhatikan. Ketika iblis duduk di tahta, Wahyu 2 ayat 13, di akhir zaman, Tuhan Yesus bersabda, iblis akan tampak sedemikian mirip seperti dirinya, sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan tertipu juga. Silakan nanti baca Matius 24 ayat 24. Ya, bahwa pada saat akhir zaman, iblis itu akan tampak sedemikian mirip dengan Yesus. Bahkan orang-orang pilihannya itu bisa tertipu. Namun, jika iblis melakukan karya-karya mukjizat, jika ia meletakkan tangannya ke atas anak-anak dengan lemah lembut, jika ia tampil ramah dan mencintai orang miskin, lalu bagaimana kita dapat membedakannya dari Kristus? Jadi, iblis itu bisa melakukan mukjizat, teman-teman. Ya, iblis itu bisa mencintai anak-anak. Iblis itu bisa ngomong dengan lemah lembut. Maka nggak mengherankan banyak murid Yesus yang tertipu. Makanya ada sebutan serigala berbulu domba. Nah, ya, hatinya busuk tapi penampilannya baik. Nah, iblis bisa seperti itu. Dia bisa berlaku ramah sama orang lain. Dia bisa mencintai anak-anak dengan lemah lembut. Dia bisa membuat mukjizat. Lalu apa yang membedakan iblis dengan Yesus? Jawabannya ada di kalimat berikutnya. Iblis tidak akan memiliki luka di tangan atau di kaki atau di lambungnya. Ia akan tampak seperti seorang pelayan, namun tidak sebagai seorang kurban. Apa maknanya? Iblis tidak mau terluka dan iblis tidak pernah mau berkorban. Yang membedakan iblis dan Yesus pada akhir zaman adalah ada luka-luka di tangan, di kaki, dan di lambung Tuhan Yesus. Yang iblis tidak punya. Artinya, banyak dari kita yang bisa menjadi pelayan, tapi sedikit dari kita yang berani berkorban. Jelas ya teman-teman ya. Waktu saya berapa lama lagi, Raymond? Lagi 15 menit kok. Oke, thank you. 15 menit lagi ya, cukup berarti. Ini yang membedakan kita dengan orang lain, teman-teman. Kalau kita taat rohani, bertumbuh mengikuti kehendak Tuhan itu kita bukan hanya jadi pelayan, tapi juga jadi korban. Kita harus siap sedia terluka. Yang membedakan iblis dengan Tuhan Yesus adalah iblis tidak mau terluka dan menderita. Iblis tidak mau mengalami luka-luka. Dia bisa mencintai, dia bisa berlaku ramah, dia bisa membuat mukjizat. Tapi berkorban dan terluka, iblis tidak mau. Maka kalau ingin melihat hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan berkenan padanya, bukanlah dilihat dari berapa banyak hamba Tuhan itu melakukan mukjizat. Bukan. Bukan seberapa banyak jabatan-jabatan dalam pelayanan. Bukan. Tetapi kalau ingin melihat bahwa mereka adalah taat rohani dan benar-benar mencintai Tuhan dan Tuhan berkenan, lihatlah
seberapa besar pengorbanannya. Amin, teman-teman. Makanya orang yang taat rohani adalah orang yang berani berkorban. Bagi saya ini sangat dalam. Sekali lagi, saya mengutip kata-kata dari Uskup Agung Fulton Sheen. Kalau saya nggak akan sedalam ini. Ya, waktu saya baca dan saya renungkan, kata-kata ini begitu indah. Menyayat hati saya. Ternyata selama ini saya baru sebagai pelayan, belum sebagai kurban. Orang yang taat rohani nanti akan bermuara sebagai seorang kurban, bukan seorang pelayan lagi. Aku melayani, iya aku melayani, tapi sudah berkorban belum? Jangan dikit-dikit tersinggung sama temannya, vakum dari pelayanan. Muntaber, mundur tanpa berita. Atau petasan, pergi tanpa alasan. Ya, tersinggung sama rekan pelayanan. Ya, idenya nggak didengarkan. Terbawa oleh perasaan, baper, kalau kata anak sekarang. Galau. Ya, cemen banget gitu kan kata Tuhan. Lu baru kayak gitu udah mundur gitu kan. Lihat aku ditolak, dihianati, disangkal, disiksa, bahkan dibunuh, tetapi aku tetap setia. Inilah korban. Aku melayani, ia melayani. Sebagai WL, sebagai pemain gitar, sebagai pemain keyboard. Tapi kamu latihan enggak? Enggak, ngapain? Nah, tahu ya teman-teman ya, bedanya pelayan dan benar-benar korban. Kalau orang yang sungguh-sungguh mau melayani, dia harus berkorban. Korban untuk latihan. Jangan merasa diri, wah, udah pengalaman, udah sering, udah tembak nada aja, jereng, hari H. Kita kan udah sering latihan, kita kan udah sering pelayanan bareng. Ya kan, nggak usah latihan lagi deh. Kita kan udah ada chemistry-nya. Jangan pernah meremehkan. Jelas ya teman-teman ya. Ya, kita nggak bisa. Kita harus berkorban sehingga pelayanan kita benar-benar total. Ya, saya walaupun sering pewartaan, tapi saya selalu siapkan materi. Ya, semepet-mepet apapun itu, saya kudu persiapan. Ya, nggak bisa teman-teman. Temanya sama nih teman-teman, ketaatan rohani. Sebulan kemudian saya diminta dengan tema yang sama, materi akan saya buat berbeda. Nah, jelas ya teman-teman ya. Artinya apa? Artinya saya terus mau berkorban. Ya, penting ya, sama-sama belajar kita ya. Jangan pernah meremehkan. Mungkin kita merasa udah sering, ya, udah pengalaman, tapi jangan lupa butuh pengorbanan. Yang ketiga, semakin berkarya. Orang yang bertumbuh dalam ketaatan rohani itu pasti semakin berkarya. Istri saya, ya kan, beberapa waktu lalu diminta untuk menjadi salah satu pengurus ya di BPN. Lalu dia galau, ya kan. Dia mau fokus untuk keluarga, ya kan. Terus saya bilang, ya penting keluarga itu, tapi jangan putuskan langsung tanpa doa. Lalu dia tanya, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurutku, kita sama-sama mengabdi untuk Tuhan dan gereja. Nah, sekarang coba kita pikirkan baik-baik. Seandainya kita memang bisa berjalan dengan memprioritaskan keluarga sebagai nomor satu, kemudian kamu tidak ada tanggung jawab dalam hal lain, maka tidak ada salahnya kita memberikan sumbangsi untuk gereja.
Salah satu pengorbanan kita untuk kita boleh berkarya. Nah, akhirnya dia bawa dalam doa dan ia mengiyakan. Nah, teman-teman, kalau kita sungguh mengalami kebaikan Tuhan, kita mau taat, maka kita harus semakin berkarya. Apapun itu, dan dimanapun itu. Dalam keluarga, dalam persekutuan doa, dalam BPK, dalam paroki, lingkungan, wilayah. Jangan langsung bilang, enggak, aku sibuk Tuhan. Nah, coba tenangkan diri bahwa dalam doa. Ya, karena saya percaya orang yang benar-benar taat di dalam Tuhan, maka dia akan semakin Tuhan pakai untuk berkarya. Dimanapun dia berada. Nah, ya, kayak teman saya, ya, pindah kerja, ditempatkan di daerah lain, ya. Kalau nggak salah Sulawesi Tengah, daerah Poso apa ya? Ya, dari Jakarta dipindahkan ke sana. Tetapi di sana dia tetap melayani. Undang saya sebagai pewarta. Luar biasa nggak? Ya, jadi nggak ada alasan. Tuhan, ini tempat baru. Aku harus adaptasi dulu. Enggak. Bahwa dalam doa, tenangkan diri. Kalau memang itu keinginan dan kehendak Tuhan, maka kita harus semakin berkarya. Coba satu orang volunteer baca Hakim-Hakim 7, ayat 18 sampai dengan 20. Kalau ini harus dibaca, karena penting sekali. Silakan. Ya, mungkin teman-teman yang lain, kalau ada yang mau jadi volunteer, dipersilahkan. Yo, silakan. Saya bisa. Ya, silakan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang ada di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Oke, thank you ya. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Jadi teman-teman, kalau baca ayat sebelumnya, itu mereka para bisa dikatakan orang-orang Israel dengan seorang hakim. Hakim di sini artinya pemimpin yang bernama Gideon, itu ada 300 orang. 300, ya kayak judul film ya. Nah, itu dibagi menjadi 3 kelompok. Gideon membawa 100 orang. Di tangan kanannya itu ada yang disebut dengan apa tadi itu? Di ayat sebelumnya itu coba kita lihat ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan dengan suluh di dalam buyung itu. Suluh tahu ya teman-teman ya, suluh ya. Suluh itu obor. Jadi dia ada sangkakala di tangan kanannya, di tangan kirinya itu ada suluh atau obor dan buyung. Buyung itu seperti gayung, kendi. Jelas ya teman-teman ya. Jadi mereka itu ingin berperang untuk menghancurkan dan mengalahkan musuh mereka. Mereka harus menggunakan strategi. Mereka menyerang musuh mereka di dalam kegelapan malam. Ya, tetapi kan kalau misalkan mereka menyerang secara terang-terangan akan ketahuan kan.
Caranya yang dilakukan oleh mereka adalah mereka menggunakan obor, suluh itu obor yang sudah bernyala, lalu ditutup dengan buyung. Buyung itu seperti gayung atau kendi air. Jadi nyala api tetap ada, tapi nggak menyinari daerah sekitarnya karena ditutup oleh buyung atau kendi air itu. Nah, di tangan kanannya mereka pegang tadi apa? Sangkakala. Nah, kalau kita perhatikan di ayat berikutnya, apabila 17 ya, dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Jadi pada saat mereka sudah sampai di perkemahan musuh, mereka meniup sangkakala, lalu yang terjadi kendi air itu atau buyung itu dipecahkan. Waktu pecah, nyala obor kan langsung menyinari daerah sekitar. Paham ya teman-teman ya? Dan musuh pada kaget karena mereka diserang secara tiba-tiba, diserang secara mendadak. Dan akhirnya tentara Gideon berhasil membunuh para musuhnya. Nah, ketaatan kita itu harus seperti kendi air. Bahwa kita itu harus siap dibawa ke medan perang dimanapun Tuhan tempatkan, teman-teman. Ya, teman-teman ditempatkan di perusahaan A, atau lagi kuliah di Jakarta, atau pindah kerja di Kupang misalkan. Dimanapun teman-teman ditempatkan oleh Tuhan, kita itu harus taat. Seperti kendi air yang siap dibawa kemana aja ke medan perang. Lalu, pada saat memang Tuhan butuhkan kalian, butuhkan saya, butuhkan teman-teman semua, maka kita harus siap dihancurkan. Jelas ya teman-teman ya. Seperti kendi air itu yang dihancurkan oleh tentara Gideon, barulah sinar suluh atau sinar obor itu menyala menerangi daerah sekitar. Artinya apa? Seperti di awal tadi. Bahwa kita itu seperti kendi air, kita harus dipecahkan. Sehingga terang Kristus menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai sini jelas teman-teman? Maka hanya ketika kita dipecahkan, maka kita akan mengeluarkan cahaya Kristus untuk mengalahkan kekuatan iblis. Jadi ketaatan rohani itu seperti kendi air. Dalam konteks tentara Gideon yang memecahkan kendi air sehingga nyala obor atau nyala dari suluh itu menerangi daerah sekitar dan mereka mampu mengalahkan tentara musuh. Demikian juga kita dimanapun Tuhan tempatkan harus siap sedia dipecahkan. Harus siap sedia berkorban. Sehingga cahaya Kristus dapat menyinari sesama kita. Sampai sini jelas teman-teman? Oke. Ini saya lewatkan. Nah, terakhir teman-teman, kita harus semakin rendah hati. Ya, indikator orang yang taat rohani, yang bertumbuh di dalam ketaatan, bahwa kita, teman-teman saya, itu semakin rendah hati. Saya akan bacakan, teman-teman tolong perhatikan. Jalan yang Yesus ambil berbeda yang dunia tawarkan. Jika dunia menawarkan jalan naik atau ke atas, seperti karir itu harus naik, jabatan harus naik, pendapatan harus naik, berat badan janganlah ya. Oke, jadi teman-teman, ini yang dunia tawarkan. Jalan naik atau jalan ke atas. Tidak salah, tetapi perhatikan, namun tidak dengan Yesus. Yesus memberikan sebuah teladan, yaitu jalan turun atau ke bawah. Perhatikan,
Ia turun dari surga ke dunia, dari dunia ke kubur, dari kubur ke dunia orang mati. Ini yang disebut dengan Hades atau Seol. Jadi, ya, saya pernah jelaskan ini ya, 2 minggu lalu kalau nggak salah, bahwa kalau kita mau belajar semakin taat, harus semakin rendah hati. Sengaja saya ulang minggu ini, agar selalu nyantol, ya, bahwa Yesus selalu mengajarkan jalan turun. Ya, artinya bahwa Yesus selalu mengajarkan mengenai kerendahan hati. Ingat, rendah hati itu dari kata humility, bahasa Latinnya adalah humus. Humus itu bagian tanah yang hitam, ya, yang kalau dilihat secara kasat mata itu nggak baik, tetapi justru dari tanah yang tidak baik itu, tampak tidak baik itu, tanah yang hitam itu, justru menghasilkan sesuatu yang baik. Tanah humus adalah tanah yang terbaik, yang bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, ya, dengan hasil yang sangat baik. Artinya apa? Kalau kita semakin rendah hati, seharusnya membuat orang lain semakin bertumbuh, semakin berbuah. Maka orang yang rendah hati itu nggak akan iri kalau sesamanya sukses. Ya kan? Karena apa? Karena bersyukur bahwa orang lain bisa sukses. Itu orang yang rendah hati. Nggak akan pernah iri hati. Karena humus tanah diinjak-injak. Nggak dipedulikan. Tapi dari tanah humus itu menghasilkan sesuatu yang baik. Ya, humus tanah yang baik. Lalu yang berikutnya terakhir. Teman-teman, ini joke aja ya. Teman-teman, siapa yang di sini lahir normal? Kalau orang tua kita rasanya dulu pada normal ya. Belum sesar ya, betul ya. Nah, teman-teman kalau kita lahir normal itu, teman-teman tahu nggak kita lahir itu di antara lubang apa? Mohon maaf ya teman-teman, balik lagi ini joke, tapi ini refleksi yang sangat dalam. Kita lahir di antara lubang anus, yaitu lubang pembuangan dan yang berikutnya lubang pipis, lubang pembuangan air kencing. Jadi sebenarnya kita itu lahir di antara 2 lubang pembuangan. Jelas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Nggak ada. Ya, kita lahir, kita meninggal dunia, itu kita butuh pertolongan orang lain. Betul nggak teman-teman? Kita lahir, minimal kita butuh pertolongan bidan. Kalau sekarang dokter anak atau dokter kandungan, minimal. Nggak mungkin kita lahir sendiri, tiba-tiba brojol. Rasanya sulit ya, meskipun mungkin beberapa kasus ada. Tapi kan kita rata-rata di sini pertolongan dokter atau bidan. Pada saat kita meninggal dunia, apakah kita dikubur dengan diri sendiri? Saya meninggal, saya kubur diri saya sendiri. Nggak mungkin. Orang lainlah yang akan mengubur kita atau yang akan membakar jasad kita. Jadi, hidup dan mati kita membutuhkan orang lain. Buat apa kita sombong? Nggak bisa. Maka, orang yang hidup dalam ketaatan rohani, seharusnya mereka adalah orang-orang yang benar-benar dapat rendah hati. Merasa diri butuh orang lain untuk menolong diri sendiri. Menolong diri kita. Sehingga kita sadar bahwa kita hanyalah manusia lemah yang butuh pertolongan sesama. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Semoga waktu saya tidak melewati batas. Ya, karena melewati batas artinya saya tidak taat. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.